Tapi saya kira usul itu ya sangat tidak layak lah. Kita itu jauh dari semangat dan agenda reformasi kan gitu. Kita capek merumuskan banyak hal ya untuk membuat demarkasi yang jelas gitu ya antara eh, penegakan kedaulatan dan penegakan hukum dan keamanan dalam negeri ini gitu kan. Jadi kalau sekarang mau dikembalikan lagi, ya ini kan jelas bertentangan dengan semangat reformasi tadi kan gitu. Nah, kalau soal di bawah Kementerian Dalam Negeri, nah ini masih mungkin untuk diuji, dikaji. Ini usulan yang kalau yang TNI yang kembali di bawah TNI tadi itu saya kira diabaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, seperti biasa, Budis Ma'ruf kembali hadir bersama Anda dengan sebuah diskusi hari ini. Kita membahas tentang parcok. Sekarang kita akrab dengan istilah parcok atau partai coklat. Dan ini adalah bagian dari reaksi dari partai-partai yang kalah di dalam pilkada. Nah, untuk membahas masalah fenomena parcok yang kemudian ternyata berimbas, ada usulan supaya Polri kembali di bawah Kemendagri atau kembali bersama TNI dan atau Polri sebaiknya di bawah Kemendagri, ini kemudian mencuat. Nah, untuk mengulas ini bersama saya sudah hadir pengamat masalah keamanan dan security, masalah keamanan dan masalah militer, Bung Khairul Fahmi dari ISES. Selamat sore, Mas Fahmi. Selamat sore. Kembali kita ketemu. Siap. Kayak tegang amat ya. Iya, memang menegangkan ini. Iya, karena parcok ya, partai coklat. Nah, Mas Fahmi, ini kan reaksi pilkada atau kompetisi politik ini kan sudah ada sebenarnya dari KPU siap menang siap kalah. Tetapi seperti biasa Mas Fahmi, ada teori dari Pak Mahfud yang mengatakan ya kan bahwa menuduh orang yang menang itu adalah hak orang kalah. Nah salah satu tuduhan orang kalah adalah misalnya bertebaran dan banyak sekali bukti-bukti katanya bahwa parcok ini ikut memobilisasi sejumlah daerah dalam pemenangan pilkada. Nah, sebatas ini dulu Mas Fahmi, apakah benar tuduhan ini menurut Mas Fahmi dari pengamatan di lapangan? Ya pertama, kalau kita bilang parcok ini dulu ya, kita bicara parcok. Saya nggak mau mau ikut-ikutan membuli. Bagaimanapun ini lembaga negara. Iya, yang kita harus jaga juga marwahnya ya. Dikemukakan atau disampaikan, dilontarkan gitu, itu disertai dengan bukti-bukti lah ya. Kalau enggak ya ini sama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya, bahwa menuduh curang itu, menuduh yang menang curang, ya itu haknya yang kalah kan gitu. Jadi kalau sekedar asal tuduh sih itu bukan ranahnya Pak Mahfud pada waktu beliau menjabat menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ya. Tapi kalau tuduhan itu kemudian disertai dengan bukti-bukti, disertai dengan katakanlah data-data dan saksi-saksi yang memperkuat ya silakan saja. Ya itu menjadi hak, memang menjadi hak dari yang kalah gitu ya, untuk menggugat, untuk menyampaikan keberatannya terhadap hasil-hasil pilkada ya, dalam konteks pemiluan ini pilkada, ya itu haknya yang kalah. Tapi kalau tidak disertai bukti, disertai data dan saksi yang memperkuat, ya tentu saja ini akan jadi hanya semacam omong kosong gitu ya. Karena sejauh ini kan belum ada bukti-bukti yang kuat yang disodorkan untuk memperkuat sinyalemen
andil dari kepolisian dalam konteks pemenangan pilkada tadi. Ya, ini kan sebenarnya tuduhan seperti ini, parcok ini kan sebenarnya bentuk lain dari supaya tidak terkena undang-undang ITE aja sebenarnya. Mereka kan sebenarnya masukkan parcok ini adalah kepolisian kan gitu, tapi disumirkan dengan istilah parcok atau partai coklat. Nah, sebenarnya nggak usah lagi pakai istilah yang perlu disumirkan, sebenarnya kepolisian gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tidak mendidik, Mas Fahmi, kalau menurut komentar banyak orang juga. Karena apapun, Polri adalah sebuah institusi resmi negara yang bertanggung jawab di dalam menjaga ketertiban dan keamanan, ya kan. Nah, kalau kemudian gara-gara pilkada, dan pilkada kan baru yang serentak memang pertama kali diselenggarakan tahun 2024 ya. Tapi kan pilkada sebenarnya kan sudah sering. Iya. Kenapa baru sekarang tuduhan-tuduhan parcok atau partai coklat ini baru mengemuka, ya kan? Dan apalagi dikait-kaitkan bahwa yang memobilisasi parcok ini adalah seorang mantan presiden yang sudah tidak berkuasa, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Mas Fahmi melihat ini seperti apa? Ya benar, pilkada itu bukan baru, walaupun serentak nasional baru pertama kali, ya kan, untuk ratusan kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia. Ya, tapi kan pilkada pemilihan langsung pilkada, baik yang mulai dari yang sebelumnya tidak serentak menjadi serentak, kemudian serentak nasional seperti sekarang, itu kan sudah kita alami sejak 2005 kalau nggak salah ya. Sehingga ya sebenarnya rumor-rumor adanya andil ya dari aparat gitu ya. Baik itu kepolisian, militer, TNI maupun birokrasi, aparatur sipil negara gitu ya. Itu sudah muncul sejak lama gitu ya, sudah bukan baru sekarang sebenarnya. 2000 katakanlah antara dari 2005 sampai sekarang itu sudah berulang kali muncul isu-isu seperti ini. Tapi ya tadi konteksnya adalah ini kan seringkali tidak disertai bukti dan itikat yang kuat untuk mengungkap, ya, artinya betul-betul disertai bukti, sertai data dan informasi pendukung begitu ya, yang kemudian itu bisa kita anggap gitu ya, kita anggap serius untuk memang mengungkap persoalan dan kemudian membenahinya bersama gitu. Tapi kan selama ini cuma jadi rumor-rumor yang dilemparkan. Ya kan, kalau saya bilang ini jadi seperti isu ini jadi seperti kentut gitu ya. Ada baunya, tapi nggak tahu nih siapa yang kita nggak bisa sembarang tuduh kan. Iya. Bagaimana cara membuktikannya gitu kan. Iya. Jadi ya kalau cuma mau bahas kentut aja ya sudah. Ini nggak akan kemana-mana kita, gitu. Tapi yang kasihan kan ini lembaga yang harus kita jaga marwahnya. Kemudian jadi jadi tergerus kepercayaan publik terhadap mereka, kan gitu. Atau memang ini sengaja dilakukan oleh PDIP misalnya yang melakukan tudingan ini kepada pihak kepolisian? Ya kalau kita bicara sengaja, saya kira saya juga nggak bisa melihat. Ya apa motifnya kalau misalnya ini dilakukan dengan sengaja. Tapi ya saya kira ini mungkin lebih pada gambaran kekecewaan lah ya. Kekecewaan. Jadi, karena kekecewaan kemudian boleh mengkambing hitamkan siapapun gitu. Ya sebenarnya tetap nggak boleh juga ya. Karena itu tadi masa lembaga negara, lembaga pemerintah yang yang memang tugasnya jelas ya dalam konteks perlindungan masyarakat, pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum ini kemudian dikambing hitamkan kan ya saya kira nggak elok lah ya, tidak elok lah. Nah kalau kita memang serius mau mengungkap masalah dan membenahinya bersama, ya tentunya saya kira perlu disampaikan secara elegan, secara jelas gitu ya. Disertai argumen-argumen yang kuat gitu, mengapa ini layak untuk diuji, dikaji dan didiskusikan bersama begitu. Iya, saya sepakat dengan
pandangan Mas Fahmi bahwa ini bisa menurunkan marwah atau kewibawaan pihak kepolisian ya kan, karena apalagi kalau tidak disertai oleh bukti. Nah, misalnya begini Mas Fahmi, semua orang kan punya pengalaman dalam melakukan hari pencoblosan, penghitungan dan seterusnya. Seperti saya misalnya dan juga mungkin Mas Fahmi sendiri ya di TPS-nya gitu ya. Kita hanya melihat polisi itu dari jarak jauh hanya dalam konteks menjaga. Dan itu kan memang harus gitu loh, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya menjaga ketertiban sehingga proses pencoblosan itu ya kan berlangsung aman dan lancar. Begitu juga misalnya mengawal kotak-kotak suara dari TPS menuju kantor lurah atau kantor desa kan hanya sifatnya mengawal. Kalau memang ini seperti yang dituding oleh pihak yang kalah ya, masyarakat tanpa PDIP pun bersuara pasti sudah mengatakan, wah ternyata begini, ternyata begitu, nggak perlu harus partai yang bicara. Masyarakat di sekitar juga pasti akan bersuara untuk mengatakan, wah ternyata itu semuanya kotak suaranya diganti oleh petugas polsek misalnya, kan seperti itu. Dan sampai belasan tahun, mungkin juga puluhan tahun dari 2005 ya kan, kita tidak melihat ada peristiwa atau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh yang disebut dengan parcok ini. Bagaimana menurut Mas Fahmi? Empiriknya terjadi nggak sih tudingan-tudingan seperti ini di lingkungan kita? Iya. Kalau konteksnya adalah dalam dalam pemungutan suara ya, misalnya melakukan ya katakanlah upaya-upaya yang katakanlah bersifat manipulatif ya terhadap hasil penghitungan atau kemudian melakukan tindakan yang dapat ya katakanlah dapat mengakibatkan terjadinya perubahan hasil gitu ya. Itu saya kira kok sulit ya, saya terus terang saya tidak bisa membayangkan itu ya. Terus terang saya tidak bisa membayangkan itu. Tapi mungkin ya kalau dalam konteks pemenangan ya, dalam konteks pemenangan itu dalam konteks bagaimana mempengaruhi pilihan, bagaimana menggerakkan orang untuk datang ke TPS dan memilih calon tertentu misalnya, itu masih sangat mungkin, walaupun kita juga tentu sulit membuktikan. Mungkin kita bisa lihat tapi siapa saksinya misalnya gitu ya. Jadi itu masih mungkin tapi juga tetap bagi saya sulit untuk dibuktikan. Tapi dalam konteks yang pertama tadi ya, dalam konteks mempengaruhi ya misalnya, ya itu yang saya kira paling mungkin dilakukan. Karena bagaimanapun ya kalau kita tahu ya di daerah terutama ya, daerah-daerah, para ASN, anggota TNI, anggota Polri itu rata-rata tokoh masyarakat di lingkungannya, kan gitu. Ya kan rata-rata mereka ini kan menjadi tokoh di lingkungannya masing-masing. Apalagi yang jadi Babinsa, yang jadi Babin Kamtibmas misalnya, itu kan jadi tokoh jadi panutan lah di lingkungannya masing-masing. Ya wajar saja misalnya ketika mereka katakanlah berdiskusi, berbincang dengan sesama warga, kemudian ya muncul obrolan-obrolan yang kemudian berkaitan dengan preferensi tertentu terhadap calon yang bertarung dalam pilkada misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang ya memang sulit dihindari ya. Dan ya saya kira ya sulit ya kalau kita kemudian arahkan praktek-praktek ya wajar semacam itu kemudian diarahkan menjadi tudingan terhadap keterlibatan institusi dalam sebuah upaya pemenangan kontestasi gitu. Realistis gak sih itu kalau misalnya seperti tadi yang saya sampaikan Mas Fahmi, mobilisasi ini dilakukan atas koordinasi mantan presiden, dalam hal ini Pak Jokowi ya kan gitu loh. Nah ini kan lebih ngawur lagi ini saya pikir ya, apa urusannya seorang mantan presiden yang sudah sama seperti kita rakyat biasa bisa menggerakkan ya kan kepolisian untuk memobilisasi masyarakat untuk mendukung ke pihak-pihak tertentu misalnya. Itu menurut Mas Fahmi gimana? Itu lebih
lebih parah lagi nggak sih tingkat kekecewaannya sampai membawa nama mantan presiden? Iya, iya kita tanya PDIP kan juga pernah berkuasa 10 tahun ya. 10 tahun ya. PDIP harusnya paham lah. Kira-kira Pak SBY setelah tidak berkuasa di 2014 akhir ya, kemudian ada pilkada tuh 2015 ya kan, ada pilkada 2015. Kira-kira Pak SBY mampu nggak menggerakkan aparatur yang aparatur yang pernah beliau pimpin gitu ya, beliau pimpin ini untuk kemudian digunakan memenangkan kontestasi pilkada misalnya. Secara teori pasti nggak mampu karena sudah beda. Iya kan? Beda Faktanya kita lihat di 2015 mayoritas pemenang pilkada adalah kandidat-kandidat yang diusung PDIP. Artinya kan secara empirik ya kan, tudingan-tudingan yang dialamatkan seperti sekarang ini di masa lalu itu tidak bisa. Malah justru PDIP yang menang karena pada saat itu presidennya adalah Pak Jokowi kan gitu. Itu dari PDIP. Nah, sekarang begini Mas Fani. Oke, bahwa tudingan itu mungkin kita anggap saja rasa kecewa dari partai yang kalah atau pihak yang kalah. Memang kita tidak bisa membatasi ekspresi orang kalah ya kan gitu, macam-macam sifatnya. Nah, kembali kepada wacana yang disampaikan itu secara politis ya kan. Ini sebenarnya semangat dari reformasi lah yang membuat TNI dan Polri dipisahkan. Nah, tiba-tiba ada himbauan atau anjuran atau wacana yang dikembangkan sebaiknya dikembalikan. TNI di bawah Polri ya kan. Ini kan secara semangat reformasi berarti partai itu sudah nggak reformis atau sudah keluar dari semangat reformis ya kan. Nah, dari situ dulu aja Mas Fahmi. Ini gimana ini? Kok tiba-tiba PDIP yang katanya partai pembawa amanat rakyat juga partai yang mendorong reformasi tiba-tiba sekarang keluar dari semangat reformasi. Iya, itu saya kira bagian dari manifestasi kekecewaan tadi. Kecewa lagi. Iya kan. Jadi udah kembalikan aja ke seperti masa lalu begitu kira-kira kan. Nah, tapi saya kira usul itu ya sangat tidak layak lah. Kita itu jauh dari semangat dan agenda reformasi kan gitu. Kita capek merumuskan banyak hal ya untuk membuat demarkasi yang jelas gitu ya antara penegakan kedaulatan dan penegakan hukum dan keamanan dalam negeri ini gitu kan. Jadi kalau sekarang mau dikembalikan lagi, ya ini kan jelas bertentangan dengan semangat reformasi tadi kan gitu. Nah, kalau soal di bawah Kementerian Dalam Negeri, nah ini masih mungkin untuk diuji, dikaji dan didalami. Tapi saya kira tidak bisa juga ya usulan ini kita telan mentah-mentah begitu ya. Karena tentu kalau sekedar ini memindahkan kotak gitu ya. Ini kotak Polri yang semula dia berdiri sendirian gitu ya. Kemudian di kotak ini dimasukkan ke dalam kotak yang lebih besar yang namanya Kementerian Dalam Negeri. Kalau sekedar itu ya sama saja, bahkan justru yang tadinya dia jadi kotak sendiri dan kemudian dianggap terlalu powerful begitu. Ketika di sini ketika dia dimasukkan ke kotak yang lebih besar tadi, yang Kemendagri tadi, ya Kemendagrinya yang jadi sangat powerful, sangat luas kewenangannya gitu kan. Nah, ini jadi hanya memindah masalah gitu loh. Jadi saya kira ini usulan yang kalau yang TNI yang kembali di bawah TNI tadi itu saya kira diabaikan saja karena memang sudah pada tempatnya. Hanya saja memang yang kita perlu diskusikan itu bagaimana kemudian penataan ke depan karena ini kaitannya juga begini. TNI dan Polri ini kan dua perangkat dalam satu sistem yang sama, namanya sistem pertahanan dan keamanan negara ya. Bagaimana sekarang TNI ini dia berada di bawah kontrol sipil yang namanya Kementerian Pertahanan. Sementara
Polri yang merupakan perangkat yang punya tugas dan fungsi yang kurang lebih setara dengan TNI, berada langsung di bawah presiden, ya, berada langsung di bawah presiden. Nah ini tentu saya kira perlu kalaupun ingin ada perubahan gitu ya, yang perlu didiskusikan adalah ini tadi bagaimana supaya kotak dari dua perangkat ini itu menjadi lebih setara, lebih lebih tepat gitu ya ke depan. Nah, kita sudah mendengar bahwa Pak Tito Karnavian, ya, mantan Kapolri yang Mendagri yang juga 5 tahun sebelumnya juga adalah Menteri Dalam Negeri, dengan tegas menyatakan keberatan dengan usulan Polri ada di bawah Kemendagri. Sikap Pak Tito menurut Mas Fahmi tepat ya, menolak atau keberatan? Ya tepat, tapi tepat dalam artian itu saya kira itu masih pandangan personal ya, pandangan personal, karena bagaimanapun kalau ini memang usulan yang serius ya dia mestinya dikaji secara kelembagaan ya di DPR dan di pemerintahan ya kan, ada mekanismenya masing-masing kan begitu. Jadi kalau saya menganggap apa yang disampaikan Pak Tito ya baru pandangan pribadi ya, karena kalau misalnya presiden berkehendak lain kan bisa saja gitu. Tapi tentu saja dalam konteks ini ya saya kira presiden juga masih mencermati dinamikanya ya, walaupun di DPR dinamikanya sudah jelas bahwa ada 7 fraksi menolak dan baru 1 fraksi yang mengusulkan. Ya. Bukankah apa yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian itu disampaikan ke media setelah berkonsultasi dengan presiden? Sikap dari Mendagri itu artinya memang sikap Mendagri adalah mewakili sikap pemerintah, dalam hal ini juga sikap presiden. Iya, tentu saja saya kira sangat mungkin begitu, dan saya kira apa yang disampaikan Pak Tito itu kan normatif ya, bahwa dia mengingatkan soal bahwa pemisahan ini merupakan amanat reformasi ya, dan itu sudah berjalan sejak dengan keluarkannya TAP MPR, kemudian tahun 2000, terus kemudian semakin kuat dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri kan gitu. Nah, hanya saja memang yang dalam konteks sekarang ini soal di bawah Kemendagri, ini saya kira bukan konteksnya bukan lagi soal bahwa polisi di bawah presiden itu adalah informasi, tapi yang perlu kita lihat adalah apakah model Polri yang seperti sekarang dengan struktur yang seperti sekarang ini masih relevan dengan tantangan zaman itu. Itu baru layak untuk dikaji dan dibahas. Ya. Gitu. Nah, memang saat ini itu secara politik sepertinya memang isu itu sudah mentah di Komisi 3 DPR ya. Seperti yang tadi Mas Fahmi bilang, jadi 8 fraksi di Komisi 3 karena Polri kan mitra kerjanya kan Komisi 3 DPR. Dan kebetulan ketua Komisi 3-nya kan dari Gerindra, Habibur Rahman, itu memang sudah menyatakan 7 fraksi sudah menolak usulan itu. Dan senada dengan sikap dari Menteri Dalam Negeri atau sikap dari pemerintah. Nah, kalau kemudian kita bergeser bagaimana sesungguhnya posisi Polri ke depan sesuai dengan tantangan zaman, menurut Mas Fahmi, apakah posisi Polri yang langsung di bawah presiden sekarang ini perlu nomenklatur baru kah atau perlu repositioning kah? Misalnya, ya kan, guna menjawab supaya tidak selalu netralitas TNI Polri atau khususnya Polri ini selalu dipersoalkan setiap pilkada kah, pilpres kah, dan seterusnya. Apakah kemudian perlu misalnya Polri ini ada di bawah institusi sipil, misalnya Kementerian Pertahanan misalnya, dengan menambah nomenklatur misalnya Menteri Pertahanan Keamanan, sehingga Polri, TNI ada di Kemhan. Kalau di Kemhan sekarang kan hanya TNI. Bagaimana usul itu menurut Mas Fahmi bagaimana? Iya, problemnya begini ya, Polri ini kan saat ini ya punya setidaknya 3 fungsi pokok ya, fungsi utama gitu ya. Perlindungan masyarakat,
pemeliharaan keamanan dan ketertiban gitu kan. Terus kemudian penegakan hukum. Ada tiga Fungsi dan tiga fungsi yang ini sebenarnya turunannya luas banget gitu, terutama dalam konteks penegakan hukum. Turunannya luas banget dan dalam konteks penegakan hukum jadi ini yang membuat Polri ini menjadi lembaga dengan kewenangan dan mandat yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau persoalan ini tidak diurai dulu ya, persoalan fungsi yang besar dengan disertai kewenangan yang luas ini tidak diurai dulu, ini akan mau ditempatkan di mana saja, baik di bawah presiden, di bawah kementerian, mau independen. Rumor-rumor seperti sebelumnya, tudingan-tudingan yang muncul ini selalu akan ada dari masa ke masa gitu ya. Karena artinya problemnya yang utama adalah kewenangan yang terlalu luas itu akan menghadirkan peluang dan kecenderungan untuk, kalau bahasa Lord Acton itu kan power tends to corrupt, ya kan. Artinya kalau kewenangan terlalu luas, dia akan mungkin ya untuk abuse of power. Dia akan mungkin menyalahgunakan wewenang. Dia akan mungkin juga untuk disalahgunakan juga gitu ya. Mungkin mereka tidak ingin menyalahgunakan, tapi bisa saja ya pihak yang lebih kuat atau lembaga yang lebih kuat menyalahgunakan, kan bisa kan begitu. Mengurainya seperti apa maksudnya? Mengurainya misalnya dari 3 fungsi itu tadi, iya, diurai atau ada dari 3 itu 1 kemudian bisa disangkutkan ke TNI, 2 ke Kumham, 1 ke Kemendagri, atau bagaimana? Maksudnya Mas Fahmi gimana itu? Kalau saya kira kan kenapa Polri selama ini, dasar pemikirannya Polri di bawah presiden itu adalah terutama karena urusan penegakan hukumnya. Oke. Supaya tidak mudah diintervensi, ya, supaya tidak mudah disalahgunakan, karena senjata utama polisi itu bukan senjata api, tapi kewenangan, ya kan. Kewenangannya dia yang lebih dahsyat daripada kewenangan menangkap, mematahkan, ya kan? Ya, itu lebih dahsyat daripada tembakannya kan gitu. Jadi problemnya adalah penegakan hukum ini membutuhkan ruang yang bebas dari intervensi, ya kan. Sementara di sisi lain ada peran Polri yang namanya pemeliharaan keamanan, perlindungan masyarakat. Ini merupakan urusan pemerintahan sebenarnya, kan gitu. Ya. Pemeliharaan keamanan dan perlindungan masyarakat itu urusan pemerintahan. Nah, bagaimanapun kemudian, apalagi polisi ini jenis yang disebut ruler appointed police, ya, jenis polisi pemerintah, jenis polisi yang pimpinannya itu ditunjuk oleh kekuasaan, kan gitu. Sehingga memang sulit dia berjarak dengan kekuasaan. Jadi mau sampai kapanpun rumor-rumor semacam ini nggak akan hilang, ya, karena memang secara normalnya itu memang jenis model polisi seperti ini memang sulit untuk berjarak dengan kekuasaan dari masa ke masa. Nah, artinya kalau kita mau serius ya menyelesaikan masalah ini dengan lebih lebih tidak instan gitu ya, dengan lebih strategis gitu ya. Ya mungkin bisa dikaji ya, pemisahan ya. Fungsi kepolisian itu yang pemeliharaan keamanan, lembaga pemeliharaan keamanan itu sendiri, fungsi kepolisian yang melaksanakan fungsi menjalankan penegakan hukum sendiri, bisa seperti berarti itu. nggak lagi di bawah presiden. Artinya penegakan hukumnya mungkin di bawah presiden atau bisa di bawah Kejaksaan Agung misalnya begitu kan, karena peran kepolisian itu sebenarnya kan hanya sebagian dari mekanisme penuntutan kan, penyidikan kan. Nah, itu bisa di bawah Kejaksaan Agung misalnya begitu, atau tetap berdiri sendiri ya, supaya lebih sulit diintervensi begitu mungkin kan. Nah, yang pemeliharaan keamanan, badan pemeliharaan keamanan itu bisa
berada di bawah kementerian lain atau berdiri sendiri juga nggak masalah gitu. Berarti maksudnya dipecah-pecah. Polri ini dipecah-pecah maksudnya. Kalau kita belajar dari negara-negara lain secara internasional begitu ya, di banyak negara lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi kepolisian itu memang dibuat terpisah. Nah, berarti Polri kita yang ini luar biasa ya. kayak di Amerika misalnya ya. Di Amerika itu kan gitu. Ada sheriff. Nah, enggak, yang ngurusi obat sendiri, drugs, okay. DEA ngurusi obat, ya kan. Yang ngurusi keamanan, ngurusi investigasi kejahatan FBI ada di tingkat federal, ya kan? Di tingkat federal. Terus kemudian yang ngurusi keamanan dari ancaman dari luar ya, terhadap ancaman dari luar gitu, itu ada sendiri Departemen Keamanan Dalam Negeri, ya kan. Terus ada banyak ini yang ngurusi keamanan cyber sendiri, yang ngurusi yang sendiri. Terpecah-pecah. Kenapa dipecah-pecah? Karena supaya ya itu tadi kewenangannya supaya tidak terlalu luas, kewenangannya tidak bertumpuk dan kemudian mendorong hadirnya ke potensi penyalahgunaan. Oke. Gitu. Untuk Indonesia apakah itu karena kalau kewenangan yang terlalu luas, pengawasannya juga susah. Ya. Kewenangannya besar, luas, itu akan susah diawasi. Apalagi Indonesia sekarang, kondisi Indonesia, Kompolnas itu bukan pengawasan lembaga pengawasan eksternal yang efektif untuk mengawasi kerja-kerja kepolisian hari ini. Jadi kalau menurut saya isu ini sebenarnya bukan soal di bawah kementerian atau tidak gitu ya, tapi soal bagaimana menangani atau mengelola ya masalah kewenangan yang terlalu luas tadi ya. Kemudian bagaimana mengelola integritas. Kewenangannya luas, kalau berintegritas juga nggak ada masalah gitu kan. Tapi kan susah ya. Iya, itu kan susah. Terlalu luas berintegritas itu kan susah. Kita bicara integritasnya sama tadi ya, barang nggak jelas kan ini. Kita susah anunya. Nah, supaya dia gampang, ya paling gampang ya itu tadi, dipecah-pecah. Satu persatu diurai ini melaksanakan fungsi, ini ngurusi teror aja, ini ngurusi narkoba, ini ngurusi apa misalnya gitu. Nah, kita sudah punya BNN, kita sudah punya BNPT, ya kan. Jadi kita sudah punya BSSN, Badan Cyber. Komandonya kalau sekarang kan Kapolri. Ya. Kalau dengan model seperti itu bagaimana, Mas Fahmi? Induk komando dari kesatuan polisi ini siapa nanti? Atau terpecah-pecah juga? Induknya. Ya karena ini lembaga-lembaga yang terpisah. Jadi nggak ada lagi nomenklatur Kapolri, nggak ada lagi? Nggak, ya bisa nggak ada. Bisa nggak ada? Bisa nggak ada. Atau Kapolri itu khusus yang memang melakukan pemeliharaan keamanan dan perlindungan masyarakat. Oh, itu baru Kapolri. Iya. Selebihnya bukan di bawah kewenangan dari kepala kepolisian. Iya. Tapi di masing-masing instansi yang terkait. Iya. Tentu ini butuh kajian yang panjang, ya kan. Apakah itu relevan untuk Indonesia? Ya saya kira relevan lah ya. Kita pernah mengalami masa Orde Baru yang Polri berada di bawah naungan ABRI. Kita bertanya juga pada waktu itu, apakah relevan, apakah mungkin memisahkan Polri dari TNI, dari ABRI, kan gitu. Ternyata mungkin, ya kan? Ternyata mungkin. Nah sekarang pertanyaannya sama lagi. Apakah mungkin? Ya saya kira ini soal goodwill, political will. Ya. Jadi kalau memang mau menyelesaikan masalah supaya nggak ada lagi, kasihan polisi ini juga selalu tiap kali pemilu, tiap kali pilkada selalu dituding memfasilitasi pemenangan salah satu kandidat gitu kan. Ini kan kasihan juga mereka ini. Nah kalau memang mau dituntaskan masalahnya ya kaji ulang apakah struktur yang sekarang, organisasi yang sekarang masih tepat tidak dengan kondisi. Gagasan-gagasan seperti ini apakah sebenarnya pernah ada di luar adanya tiba-tiba ada tudingan gitu ya kan. Sejak ketika ada tudingan ini kan baru kemudian para ahli termasuk Mas Fahmi mungkin mencoba kajian pemikiran bagaimana ya supaya Polri ini tidak lagi tertuduh seperti itu. Nah, sebelum-sebelumnya memang nggak ada ya usul-usulan seperti ini dipretelit ya tanpa mendowngrade fungsi dari kepolisian kan? Ya ada memang, tapi memang itu tadi tantangannya banyak ya, terutama terkait regulasi konstitusi terutama ya.
Dan juga bertentang, dan undang-undang juga tidak memungkinkan ya untuk dipecah-pecah seperti Ya kalau undang-undang kan masih bisa lebih mudah ngubahnya, tinggal political will aja kan. Nah tapi kalau konstitusi ini yang mungkin lebih berat gitu ya. Tapi ya ini saya kira tetap harus dipertimbangkan kalau kita ingin menyelesaikan masalah ini dengan tuntas tanpa menimbulkan masalah berikutnya. Kan ini gitu. seperti kita bukan membangunkan ular tidur sih, tapi kalau dipikir-pikir, oh iya ya, terlalu luas ternyata kewenangan dari tugas kepolisian ini, ya kan, dari keamanan dalam negeri, dari Kamtibmas, ya kan, dari lalu lintas juga, ya kan. Dan kalau memang itu kemudian dipreteli, ini kayaknya juga akan menimbulkan problem yang juga nggak mudah itu, Mas Fahmi. Ya Ya bukan dipreteli sih sebenarnya ya. Tapi kita membentuk lembaga-lembaga yang kemudian akan lebih fokus dan lebih efektif menangani satu masalah secara spesifik kan gitu. Jadi kayak BNPT ya sudah urusannya aja, bagaimana memberantas terorisme kan gitu. Ya maksudnya Kayak KPK kemarin dia hanya khusus maksudnya mempreteli itu adalah mempreteli kewenangan seorang Kapolri kan begitu. Ya kan? yang sekarang ya kan, Kapolri itu membawahi BNPT, membawahi BNN, ya kan? Sebenarnya enggak sih, itu kan lembaga terpisah. Tapi jadi kesannya juga tetap karena personilnya sebagian besar dari Polri. Penugasan juga. Iya. Ya itu makanya sama sebenarnya, nggak ada masalah. Karena mereka bagaimanapun kompetensinya kan dari situ ya, dari kepolisian ya. Mau dia, cuman lembaganya ini loh, lembaganya penanggung jawabnya berbeda-beda kan gitu. Dengan penanggung jawab yang berbeda-beda, dengan dan tugas dan fungsi yang lebih spesifik, lebih kecil gitu ya. Itu kan jadi lebih mudah diawasi dan lebih mudah juga untuk merealisasikan semua tugas dan fungsi itu kan gitu. Tapi kalau dari kita bicara soal konteks nanti nggak ada yang mau jadi Kapolri karena kewenangannya terlalu sedikit kan gitu. Nah itu persoalan lain gitu ya. Tapi sejauh ini yang kita lihat, bayangkan kalau Kapolri kewenangannya terlalu besar, seorang Kapolri kewenangannya terlalu besar, terlalu luas, kemudian dia berprestasi bagus di satu bidang tertentu misalnya begitu ya, sukses lah di satu bidang tertentu. Dia hanya karena dia ada sedikit problematik gitu di bidang yang lain, di urusan yang lain, kemudian dia disalahkan gitu. Itu kan nggak fair juga jadinya. Nah dengan membatasi kewenangan ini kan juga sekaligus memperingan tugas dan memudahkan katakanlah Kapolri ini untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik gitu. Nah, bagaimana dengan kita kan nggak bisa juga merubah keberadaan dari kantor-kantor polisi ya yang ada di seluruh Indonesia. Kan levelnya berjenjang itu Mas Fahmi, dari yang namanya pos polisi kan begitu ya, sampai ke Polsek ya kan, sampai ke Polres dan Polda gitu ya, sampai ke pusat. Nah, itu kan kebutuhan masyarakat soalnya. Bayangkan kalau misalnya di satu kota ya kan, unit-unit seperti itu kemudian sudah nggak ada atau bergabung ke Kemendagri kan begitu. Itu gimana? Implementasinya gagasan-gagasan. Ya itu makanya itu yang perlu saya kira masih perlu kajian yang mendalam, dan itu lama saya kira. Makanya kalau misalnya PDIP mengusulkan kembalikan Polri ke Kemendagri, ini kan bukan sesuatu yang bisa dipenuhi besok gitu loh. Berapa lama kira-kira itu? Wah ya saya kira panjang lah itu, bisa bertahun-tahun ya. Bisa bertahun-tahun, dan itu tentu kita harus betul-betul mengkaji plus minusnya gitu ya. Nah makanya kalau saya sih lebih
penting bagi kita hari ini daripada membahas struktur ya, pemindahan struktur, pemindahan organisasi gitu ya. Lebih penting kita membahas bagaimana memulihkan kepercayaan publik pada Polri, bagaimana menjaga integritas para anggota Polri sehingga rumor-rumor semacam itu tidak lagi muncul di kemudian hari begitu. Itu yang saya kira lebih penting gitu. Apakah nanti kalau misalnya kemudian lewat kajian dan seterusnya kemudian ada perubahan, apakah kemudian tudingan-tudingan ketika kalah pilkada ini karena mobilisasi Polri itu tidak akan terjadi lagi atau lepas dari tudingan-tudingan itu? Apakah ada Ya setidaknya makin sulit dan mungkin bukan Polri lagi yang akan jadi jadi bahan tudingan gitu ya, jadi kambing hitam gitu. Mungkin bukan mereka lagi karena ya pertama tadi ya. Menuduh yang menang curang itu hanya yang kalah, itu satu kan itu. Kedua kalau soal kecurangan ini juga ya kalau memang mau curang ya selalu ada jalannya lah, selalu ada caranya kan gitu. Sama juga kalau tidak mau curang walaupun diiming-iming seperti apa juga kalau mereka berintegritas ya pasti nggak akan ada kecurangan gitu. Jadi saya kira ya sampai kapanpun kalau rumor-rumor semacam itu selalu berpotensi hadir gitu ya. Tapi mungkin intensitasnya dan ininya juga mungkin akan makin kecil karena makin susah kan ini. Tapi kalau soal celah untuk kecurangan ya sampai kapanpun akan selalu ada. Atau masyarakat kita memang terlalu sensitif barangkali ya. Jadi apapun rumor selalu kemudian direspon. Padahal itu kan istilahnya komentar atau bentuk kekecewaan orang-orang atau pihak-pihak yang kalah ya kan. Nah, selalu ada kambing hitam. Ya dan selalu ada ini juga selalu ada juga yang memanfaatkan mitos-mitos, katakanlah menggaungkan mitos-mitos semacam itu untuk kepentingan atau manfaat-manfaat pribadi gitu ya. Misal ya entah prakteknya ada atau tidak karena itu sesuatu yang sumir gitu ya. Ya itu dilakukan untuk ya katakanlah untuk menarik minat katakanlah orang-orang yang meyakini bahwa peluang curang itu masih mungkin dilakukan lewat cara-cara seperti ini kan gitu. Itu ya mereka pelihara mitos-mitos ini seolah-olah polisi bisa digunakan untuk kecurangan, TNI bisa digunakan untuk kecurangan, ASN bisa. Jadi hanya membangun mitos sebenarnya. Ya ada juga kan yang memanfaatkan itu. Walaupun prakteknya mungkin sulit atau bahkan memang nyaris nggak ada celah untuk itu kan gitu. Tapi selalu ada kemungkinan. Ya namanya kayak dalam konteks kriminal gitu ya. Penipu itu selalu masih punya cara untuk mendapatkan korban kan gitu. Nah sama juga seperti ini kan. Kalau saya sih melihat memang usulan-usulan seperti ini ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau yang namanya tudingan ya kan. Tudingan kan juga boleh-boleh saja. Yang penting adalah apakah tudingan itu sesuatu yang faktual atau tidak. Nah, terkait juga dengan tudingan bahwa ada mobilisasi parcok di dalam pemenangan pilkada ini seharusnya memang instrumennya kan sudah ada. Ada Bawaslu, kalau nggak puas dengan Bawaslu bisa ke Mahkamah Konstitusi. Dan selama ini memang tidak pernah ada bukti, ya kan banyak pilkada selama ini. Dan pihak yang kalah juga sering menuduh, ini pasti karena itu melibatkan didukung oleh polisi misalnya. Tapi ketika ada di mekanisme pembuktian, selalu tidak ada bukti, selalu tidak bisa menemukan fakta-fakta yang wah ini benar ada buktinya. Selalu karena seperti itu, Mas Fahmi. Iya itu yang paling susah ya. Jadi kalau memang ada ada bukti kan mestinya tidak perlu teriak-teriak di luar mekanisme, cukup disampaikan ke Bawaslu yang bergerak kan begitu. Bahwa kemudian Bawaslu tidak efektif, Bawaslu yang kita evaluasi kan begitu. Kan sebenarnya sesederhana itu. Nah tapi itu lagi-lagi akan beralih ke rumor yang lain soal andil penyelenggara pemilu dalam konteks tadi pemenangan kandidat tertentu tadi kan gitu. Iya. Ini sama aja. Ini memang ya selalu muncul dari setiap hajatan pemilu pilkada macam ini kan. Dan PDIP ini kan
nggak hanya sekali ini ikut pilkada ya kan. Kebetulan aja 2024 ini mereka banyak yang kalah. Pada saat pilkada-pilkada sebelumnya mereka menang, nggak ada tuh isu-isu bahwa ini mobilisasi parcok dan seterusnya ya kan. Kenapa ketika kalah kemudian isu ini diangkat seolah-olah ada semacam pengkondisian makanya kita kalah kan seperti itu. Ya ada apa namanya, bukan baru sekarang saja rumor semacam ini muncul. Saya juga apa namanya sudah bertahun-tahun ya seringkali juga bersuara dan mengingatkan bahwa hal-hal semacam ini perlu di eh, di apa namanya dipertimbangkan, diperhatikan begitu ya supaya tidak jadi rumor terus-menerus. Itu ya tapi ketika saya bersuara 5 tahun yang lalu, responnya berbeda dengan hari ini, gitu ya. Misalnya 5 tahun yang lalu saya bersuara, ya yang muncul justru ya tudingan bahwa saya misalnya apa namanya kontra pemerintah lah, soal apa namanya saya nggak suka sama yang menang lah kan begitu. Yang muncul kan seperti itu. Padahal kita justru ingin mengingatkan bahwa praktek-praktek sinyalemen-sinyalemen semacam ini merusak marwah lembaga negara juga gitu, sehingga ini perlu dibenahi dan perlu diingatkan bahwa lembaga-lembaga negara ini harus hati-hati melangkah supaya tidak muncul rumor-rumor semacam ini. Tapi sejauh ini menurut penilaian Mas Fahmi sendiri, Polri melakukan itu nggak sih secara kelembagaan ya? Ya bagaimana cara membuktikan? Kan gitu. Iya. Artinya tidak bisa dibuktikan. Iya tidak bisa, susah dibuktikan, ya kan gitu. Dan itu Kalau kita apa namanya ngotot, ya bagaimana caranya kita membuktikan? Bagaimana kita caranya memastikan juga bahwa itu benar terjadi? Kalau memang makanya kita berharap kalau memang apa namanya dari pihak PDIP misalnya ada yang bisa digunakan sebagai bukti, dia tinggal disampaikan supaya masyarakat juga bisa melihat dan bisa memahami apa yang terjadi sebenarnya gitu kan. dan sikap Presiden Jokowi juga yang bagian dari yang tertuding ikut mengendalikan mobilisasi Partai Coklat ini juga kan sudah menjawab secara jelas ya. Ya silakan aja laporkan ke Bawaslu dan ke MK. Nah, menurut Mas Fahmi itu jawaban yang pas ya dari seorang mantan. Ya saya kira pas lah ya, pas. Karena itu mekanismenya gitu kan. Kalau ada bukti, ada saksi, ada ini sampaikan. Tinggal diputuskan di MK. MK sudah saya kira beberapa waktu ini sudah banyak bikin keputusan yang bagus kok kan gitu. Artinya kalau memang ini apa namanya kuat gitu ya, tudingan ini kuat, ya silakan disampaikan sebagai bagian dari sengketa kan gitu, sengketa pilkada. Dan itu nanti kalau memang putusan MK nanti misalnya katakanlah membenarkan katakanlah sinyalemen-sinyalemen yang disampaikan oleh PDIP ini. Nah, ini nanti kita bisa jadikan bagian dari upaya pembenahan kepolisian kan begitu. Pembenahan kepolisian supaya lembaga kepolisian ini makin ya artinya relevan dengan tantangan zaman tadi ya kan. Terus potensi penyalahgunaan kekuasaannya juga bisa diminimalisir, kemudian integritasnya bisa dijaga kan gitu. Mas Fahmi terakhir, apa saran Mas Fahmi kepada pihak yang melakukan tudingan-tudingan yang bisa merugikan institusi Polri ini? Apakah mereka harus misalnya tidak usah banyak berbicara, kalau memang ada fakta dan bukti ya silakan laporkan atau bagaimana? Atau daripada membangun wacana yang tidak perlu di masyarakat? Ya, saya kira kalau kita ingin mendidik masyarakat untuk jadi lebih dewasa juga gitu ya, tidak terjebak pada rumor-rumor politik yang tidak jelas gitu ya. Tentu kalau saya sih menyarankan ya supaya tudingan-tudingan ini disampaikan melalui mekanisme yang tepat gitu ya. Karena ini konteksnya pilkada ya, tudingan-tudingan ini sampaikan ke Bawaslu, ke Mahkamah nantinya pada saat sengketa, sampaikan juga ke Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga ini yang akan memutuskan ya kan, apakah praktek itu ada atau tidak, benar terjadi atau tidak kan gitu, melanggar hukum atau tidak kan gitu. Itu
mekanisme yang lebih tepat ketimbang kita melempar rumor, masyarakat gaduh, ya, masyarakat jadi tidak percaya pada lembaga yang mestinya melindungi mereka, memelihara keamanan mereka, ya, menegakkan keadilan untuk mereka, kan gitu. Nah ini ya sebaiknya PDIP harus sampaikan gitu lewat mekanisme yang benar tadi. Baik, ini pelajaran yang memang harus diambil oleh PDIP. Jangan membuat rumor kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan lewat fakta dan bukti-bukti. Terima kasih Mas Khairul Fahmi atas penjelasannya. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita memang tidak bisa menyimpulkan, tetapi yang bisa kita tarik perspektif dari perbincangan ini adalah berikan bukti, berikan saksi, berikan fakta manakala memang ada penyimpangan dalam penyelenggaraan pilkada. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.